Puji dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah kita yang memberikan kita kehidupan. Pagi hari ini kita mau meninggikan namanya yang kudus, memuliakan keagungan-Nya. Bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan Yesus. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami, umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami, umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Di sini kami menyembah-Mu. Amin. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami, umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu, Tuhan. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami, umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu Tuhan. Kudus nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Allah kami. Haleluya.
sembah kami bagi-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan kami. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk berkat kemurahan yang Kau berikan kepada kami sepanjang kami hidup. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami ingin mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu pada pagi hari ini, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah pagi hari ini. Sukacita boleh kita rasakan bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, naikkan pujian buat Dia yang hidup. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi katakan langit dan bumi. Haleluya. Semua kita bersuka cita pada pagi hari ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita bersuka cita
Bersorak-sorai buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin. Tidak bisa kita lupakan betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tidak salah kita memilih Tuhan. Dia segalanya dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Amin. Engkau segalanya bagi hidup kami. Mari bersama katakan pujian. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi kembali katakan, aku memilih-Mu. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Amin Tuhan. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukan aku lagi, bukannya aku lagi. Indahnya dunia, indahnya gemerlap dunia, dan kemegahannya.
dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Aku memilihmu Tuhan, amin. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, aku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu kami semua berada. Kami ada di dalam kasih karunia Tuhan, kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin kita sama-sama belajar atau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak Ibu ada Alkitab atau di gadget Bapak Ibu ada aplikasi Alkitab, kita bisa membukanya di dalam Matius
13, Injil Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Demikian saya bacakan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius 13 ayat yang ke-44, demikian hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Lalu ayat yang ke-45 Bapak Ibu. Ayat yang ke-45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ini tentang kerajaan surga. Orang yang menemukan kerajaan surga. Bagaimana bisa orang menemukan kerajaan surga sementara orang atau kita masih tinggal di dalam dunia ini? Nah, ini disebut dengan iman ya. Jadi orang percaya, orang Kristen yang sesungguhnya sama dengan orang yang menemukan, dengan sama seperti perumpamaan ini, orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kalau kita jujur, kekristenan itu ternyata sukar. Karena kita harus membuktikan iman atau percaya kita bukan hanya dengan keyakinan akali saja bahwa kita yakin Yesus itu Tuhan, percaya Yesus itu Tuhan, betul. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kepercayaan atau keyakinan itu harus ada ekspresinya. Maka itu Tuhan memaparkan perumpamaan dalam Matius 13 ini seperti seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Bukan hanya menemukan, tetapi ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya, semacam barter ya. Ini ekspresi saudaraku, ekspresi orang yang menemukan harta yang terpendam tersebut. Dia menjual seluruh miliknya demi ladang itu karena di dalamnya ada harta yang terpendam. Nah, Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi iman itu bukan hanya sekedar kita percaya Yesus itu Tuhan. Percaya kita itu harus ada pembuktiannya. Harus ada wujudnya atau harus ada buktinya. Bukan hanya sekedar percaya. Nah, gambaran yang dipaparkan dalam Injil Matius ini adalah menunjukkan bahwa orang kalau menemukan sesuatu yang berharga, maka dia akan berupaya memberikan barter. Dia rela barter dengan apa yang dia miliki karena dia tahu yang dia temukan lebih berharga. Demikian pula iman saudaraku. Kalau saudara dan saya percaya Yesus adalah Tuhan, kita harus bukan hanya yakin, betul kita tahu bahwa Yesus adalah segala-galanya. Kalau kita tahu Yesus adalah segala-galanya, nah apa
yang membuat kita menyatakan Yesus adalah segala-galanya. Apa buktinya? Bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu pernah membaca ya, di dalam Lukas 18 itu ada kisah tentang yang Tuhan Yesus juga paparkan. Kisah tentang hakim yang tidak takut Tuhan, atau hakim yang lalim, atau hakim yang jahat, tidak takut Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika dia berhadapan dengan seorang janda yang selalu mendesak hakim ini artinya luluh juga hatinya, mengabulkan apa yang si janda ini inginkan. Lalu di ayat yang ke Lukas 18 itu, ayat yang ke-8, Tuhan menutup dengan pernyataan, aku berkata kepadamu. Ya, Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Dan ini gambaran tentang seorang hakim yang tidak takut Tuhan, tetapi luluh hatinya ketika berhadapan dengan seorang janda yang selalu mendesak hakim ini. Ini juga sama gambarannya ke apa? Gambarannya adalah harus ada tekad, harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Jadi jangan kita melihat kisah Lukas 18 ini dari sisi berarti kalau kita mendesak Tuhan, mengabulkan meminta apa yang kita inginkan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Bukan dari sisi konteksnya bukan itu, saudaraku. Tapi banyak orang memahaminya, ya kalau dengan Tuhan itu begitu ya. Kita desak Tuhan seperti janda miskin sampai hakim ini mengabulkan, sampai Tuhan itu menjawab. Kalau ini kan jelas hakim itu kan hakim yang tidak takut Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan orang iman percaya kepada Tuhan sama dengan Tuhan itu sama dengan hakim ini, ya berarti kan tidak cocok ya. Tidak cocok. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang upaya dari keseriusan dari janda ini ya, yang begitu yakin, yang begitu yakin bahwa hakim ini akan menolongnya. Ini adalah gambaran ya, upaya yang sungguh-sungguh, walaupun hakim itu tidak takut Tuhan, tapi janda ini tetap berupaya, artinya ada tindakan ya. Nah, saudaraku, berarti ya dikaitkan dengan harta yang terpendam itu adalah sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi harus ada action ya, harus ada upaya. Saudara dan saya sekarang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu pertanyaan kita bersama adalah, apa yang kita buat dengan iman percaya kita ini? Ya, apa yang kita lakukan? Kalau saya berkata saya percaya kepada Tuhan, maka apa yang saya telah perbuat untuk kepercayaan saya itu? Nah, di dalam Ibrani ya, kalau kita lihat tentang iman ini berarti kita harus melihat Abraham ya. Ibrani 11 ayat yang ke-13 saya bacakan lagi. Apa bukti Abraham itu percaya kepada Yahweh Elohim? Nah ini saudaraku ya, Ibrani 11 ayat yang ke-13, dalam iman, ini bicara tentang tokoh-tokoh iman ya, Ibrani menulis di Ibrani 11 ini. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Artinya saudaraku, indikasi dalam Tuhan, Abraham dan keturunannya sungguh pun di dalam iman percayanya kepada Yahweh Elohim yang telah berfirman kepadanya untuk pergi meninggalkan tanah Ur, tanah leluhurnya, menuju ke suatu tempat yang Allah janjikan. Ya, makanya dikatakan di sini, ternyata saudaraku, apa yang Allah janjikan itu,
Kalau kita baca di sini, sampai mati mereka tidak mendapatkannya. Sampai akhir hayat mereka di muka bumi ini, Abraham dan keturunannya, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena memang yang dijanjikan Allah itu bukan yang ada di bumi ini. Maka itu dikatakan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Yang mengakui, nah ini, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ini iman yang sesungguhnya. Iman adalah pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Maka itu pertaruhannya luar biasa, saudaraku. Ya, jadi kalau kekristenan itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Karena harus ada pertaruhan. Ada keseriusan. Allah tidak kelihatan. Memang Allah tidak kelihatan. Seolah-olah Allah memang tidak nyata dalam hidup kita ini. Nah, ini iman yang benar, saudaraku. Bukan sebaliknya, kalau kamu percaya, biasanya kan kita dengar begitu ya. Kalau kamu percaya dengan Allah, Allah itu nyata, kamu berdoa, maka Allah akan menyatakan. Kalau kamu belum sungguh-sungguh, kamu harus sungguh-sungguh sampai Allah mengabulkan permintaanmu. Kalau untuk Kristen awal-awal ya oke lah ya. Kalau Kristen mula-mula ya, atau baru mengenal Tuhan, ya kadang-kadang bisa begitu. Tetapi saudaraku, kalau untuk orang yang sudah mengenal kebenaran, sudah mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamanya, maka orang itu harus belajar sampai menemukan iman yang sesungguhnya. Kan kalau perumpamaan ini kita lihat, hal kerajaan surga itu, saya ulangi ya, seumpama harta yang terpendam di ladang. Lah, ini kan harta terpendam itu kan mesti digali, logikanya begitu ya. Tidak mungkin, saudaraku, kalau harta terpendam orang itu tahu. Dia ada upaya. Lagi-lagi iman itu adalah tindakan. Nah, sekarang kita bersyukur Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan dengan apa kita melihat ya seluruh dunia ini ya. Ada pandemi COVID-19. Harusnya itu membuat kita alert ya. Mengerti bahwa dunia kita hari ini tidak semakin baik. Nah, harusnya kalau kita tahu dunia ini tidak semakin baik, mari kita menaruh pengharapan hidup kita kepada dunia yang akan datang. Kalau di GSKI selalu dikenal dengan istilah LB3. Apa itu LB3? Langit baru, bumi baru. Menjadi fokus hidup orang Kristen ya, khususnya di GSKI ya, di GSKI Gereja Suara Kebenaran Injil ya, dengan 3 pilarnya. Yang pertama, masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama adalah tanggung jawab ya, hidup harus bertanggung jawab. Yang kedua, fokus hidup, langit baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, tanggung jawab, langit yang baru dan bumi yang baru. Dan yang ketiga adalah bekerja keras, ya. Perubahan karakter seperti Kristus. Nah, dengan pandemi Covid ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya kita alert, kita memahami bahwa hidup ini tidak ada yang bisa membuat kita semakin hari semakin nyaman atau damai. Bukankah juga kita tahu bahwa keadaan kita pun tidak semakin baik. Ya, Alkitab sudah memberikan penjelasannya. Rasul Paulus memberitahu kepada kita orang percaya bahwa manusia lahiriah kita semakin merosot. Dari hari ke hari kita juga bisa melihat ya keadaan kita, ya, fisik kita yang bertambah, usia, ya. Lalu kebahagiaan seolah-olah seperti digambarkan seperti
fata morgana, ya, seolah-olah ada kebahagiaan, ya, seolah-olah ada kebahagiaannya, tetapi ternyata tidak ada. Selalu tidak puas keadaan kita, batin dia kita. Maka itu saudaraku, ya, kebutuhan utama manusia adalah bukan materi, tetapi Tuhan. Tapi bagaimana orang bisa menemukan Tuhan yang hidup, yang real itu? Mari kita melihat keadaan kita hari ini. Ya paling tidak saudara, kita bisa melihat keadaan dunia tidak semakin baik. Ya, ini kan indikator bagi kita. Ya, udah tahu dunia tidak semakin baik, mengapa juga orang tidak mau sungguh-sungguh menaruh pengharapannya kepada langit baru dan bumi yang baru. Apa masalahnya saudaraku? Ya. Nah, ini memang orang harus belajar ya, kebenaran firman Tuhan, lalu dia harus mencari Tuhan. Kalau tidak ya tidak bisa. Dari dulu orang kenal Tuhan, Tuhan tolong masalah saya banyak. Ya, iman itu seperti yaitu Tuhan akan menjawab doa, Tuhan akan menolong engkau asal engkau percaya sungguh-sungguh. Padahal imannya sesungguhnya itu adalah kita menemukan bahwa ada kehidupan yang telah disediakan oleh Bapa di surga. Untuk itu Tuhan Yesus datang hadir ke dalam dunia ini, mengajarkan bagaimana orang menemukan iman yang sesungguhnya melalui pribadi Kristus Yesus Tuhan itu. Bahwa ada kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan, ketika abad mula-mula, kita perhatikan ya, kenapa orang-orang yang percaya itu, abad mula-mula ya, mereka mengalami penderitaan yang hebat, luar biasa. Mereka dianiaya, bahkan sampai disiksa, ya, harus mengorbankan keluarga. Ya, maka itu di kitab Roma itu Paulus berkata, jika kamu percaya kepada Tuhan, kamu mengaku Yesus Tuhan, ya, percaya dalam hatimu, engkau pemenang, lebih dari pemenang. Kenapa? Karena ketika mengaku dan percaya dalam hati, orang Kristen pada zaman itu, mereka harus mengalami penderitaan yang hebat, saudaraku. Bukan seperti kita hari ini, seolah-olah tanpa intimidasi dan resiko. Tetapi zaman itu ketika mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, itu taruhannya adalah bisa nyawa mereka, bisa keluarga mereka, penderitaan yang hebat. Tetapi mengapa mereka ya bisa sungguh-sungguh percaya? Bukankah belum ada sekolah Alkitab ya? Dan juga tidak banyak pengkhotbah tentunya. Tidak seperti hari ini ya, banyak firman Tuhan yang kita dengar ya. Banyak pendeta ya, bahkan sekolah Alkitab, gereja. Dulu kan tidak ada, saudaraku. Bagaimana mereka bisa mempertahankan keyakinan atau iman mereka? Setia kepada Tuhan, padahal aniaya menyertai mereka. Ini iman yang sesungguhnya. Karena saudaraku, satu saja saya temukan, karena mereka mengharapkan ada kebangkitan dari antara orang mati, ada kehidupan yang akan datang. Karena juga belum lama ya, dari abad mula-mula itu kan Yesus, mereka tahu Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang dikuburkan itu, dan Yesus yang bangkit itu, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini yang membuat mereka yakin bahwa ada kehidupan yang akan datang. Sehingga saudaraku, ketika mereka percaya, mereka mempertaruhkan segenap hidupnya, mereka tidak ragu. Nah, kehidupan yang akan datang, ada kehidupan di balik kehidupan yang fana ini. Sekarang saudaraku, di abad sekarang ini, di 2020, bagaimana ekspresi iman percaya kita kepada Allah? Apakah masih berarti kalau kita percaya
kepada Allah hanya untuk menyelesaikan problematika, persoalan-persoalan hidup kita. Waduh saudaraku, kita jauh sekali perbandingannya dengan iman orang mula-mula itu. Jauh sekali, pada mereka tidak ada sekolah Alkitab, mereka tidak ada gereja sebagus kita hari ini, tidak banyak pembicara, pengkhotbah, tetapi iman mereka, kecintaan mereka kepada Yesus Kristus tidak diragukan. Nah sekarang kalau iman percaya kita hanya bertumpu pada pemenuhan kebutuhan lahiriah saja. Ayo percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan, Tuhan akan menolong engkau, persoalanmu akan diselesaikan. Nah ini kan berarti degradasinya jauh sekali. Imannya beda sekali. Maka itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tadi saya sudah katakan dalam Lukas 18 tadi ayat 8. Yesus itu sebenarnya ya gusar ya. Dan dia berkata begini, aku berkata kepadamu, ayat 8 dari Lukas 18. Ia akan segera membenarkan mereka. Ya, akan tetapi gitu ya. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Ini maksudnya saudaraku. Adakah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Adakah orang yang sungguh-sungguh mengharapkan kehidupan yang akan datang? Adakah orang yang sungguh-sungguh memandang bahwa dunia ini ada dunia yang fana, yang tidak memberikan kebahagiaan yang sungguhnya? Bagaimana kita memindahkan hati ini saudaraku? Nah ya mau tidak mau saudara dan saya harus bersekutu dengan Tuhan. Saudara harus belajar, harus sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar mengerti Yesus Tuhan Juru Selamat. Ada masalah Tuhan tolong saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik ya. Masalah manusia itu apa sih? Sampai kalau zaman sekarang ini ya tahun apa? 2020 ini. Kalau kita berurusan dengan Tuhan hanya karena kebutuhan jasmani, problematika hidup manusia. Itu benar-benar saudaraku. Kita terparkir. Urusan kita dengan Tuhan hanya sebatas egoisnya kebutuhan kita saja. Egoisnya kita. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan hidup kita di dunia ini. Tetapi menyelesaikan persoalan ini, kekekalan kita. Ini tidak main-main saudaraku. Ya, karena kekekalan itu mengerikan. Mengerikan sekali. Karena manusia ini kekal ya. Kekal. Fisik ini tidak kekal ya. Fisik ini ya Alkitab berkata 70, kalau kuat 80, di Mazmur 90 ya. Selebihnya kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini mari kita mengintrospeksi kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Apakah hanya karena ya apalagi sekarang ini ya pandemi COVID yang begitu menakutkan ya. Saya berapa kali ya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai terakhir bulan Oktober ini masih sering ke pemakaman di Pondok Rangon. Tukang gali makam itu bicara semenjak bulan Maret nih Pak, dan belakangan ini malah tambah banyak. Minimal 20 orang yang harus jenazah yang harus dimakamkan, minimal 20 saudaraku per hari. Bahkan terakhir kemarin dengar bilang Pak ini hari ini 40 jenazah yang dimakamkan. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah ini bertanda bahwa dunia kita hari dunia yang tidak semakin baik? Tidak semakin baik. Sayang sekali kalau kita tidak menaruh harap kepada kehidupan yang akan datang. Mempertaruhkan segenap hidup kita. Saudara, kalau dari kita pelajari ya, Tuhan Yesus telah memperingatkan bahwa nanti di kemudian hari banyak orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Di Injil Matius
Matius berapa itu? 17. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Tapi ini orang-orang mengaku percaya Tuhan, bahkan mengusir setan, bernubuat, mengadakan banyak tanda mujizat. Ini kan berarti orang-orang yang mengaku Yesus itu Tuhan. Ya mungkin kalau boleh dipinjam kalimat, kalau hari ini kira-kira pendeta lah kira-kira begitu ya. Karena kan dia mengusir setan demi nama Yesus. Bernubuat, lalu buat tanda mujizat demi nama Yesus. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala kamu dari hadapanku. Lah ini kan berarti saudaraku, ada orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya tidak dikenal, ada orang yang ditolak oleh Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena tidak ditemukan iman yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita pada saat ini, saya ingin sama-sama kita belajar kembali ya dalam pembacaan kita tadi. Ya, apakah kita telah menemukan harta yang terpendam? Ya, seperti yang dikisahkan dalam Injil Matius 13. Ya, atau kita telah menemukan ya seperti dikatakan di sini, demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah, setelah dia ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya berdoa, saudaraku, sebagai orang percaya kita sama-sama dalam perjalanan hidup kita ini kita menemukan imannya sungguhnya. Seperti yang digambarkan dalam Injil Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46 ini. Yesus itu adalah harta terpendam, ya, mutiara yang tak ternilai. Sehingga kita berani barter. Kita berani barter. Karena kenapa? Karena kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kehidupan yang benar-benar kehidupan yang sesungguhnya. Kerajaan surga itu. Kalau kekristenan tidak bicara, orang Kristen tidak dibawa kepada kehidupan datang, saya tidak paham ya. Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan saudaraku? Jelas Alkitab berkata, tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Lalu apa yang mau kita cari? Yang kedua, umur kita ini kan dibatasi saudaraku, 60, 70, 80. Karena ada pandemi COVID ini tidak sampai 80-70 orang juga bisa meninggal. Lalu mengapa orang tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apa yang mau kita harapkan lagi saudaraku? Oleh sebab itu melalui renungan pada saat ini saudaraku, tidak kebetulan saudara menyaksikan siaran ini. Mari kita mengupgrade, mari kita mengintrospeksi ya iman percaya kita. Apakah kita telah sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, menemukan harta yang terpendam lalu pulang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu, karena di dalamnya ada harta yang terpendam. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita, apakah kita telah meninggalkan kehidupan lama kita? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita pada kehidupan akan datang, langit baru, bumi yang baru? Oleh sebab itu saudaraku, saya berdoa kita sama-sama ya, ketika kita menemukan iman yang sungguhnya ini, saya percaya ya semangat kita, spirit kita, jiwa kita ya dalam menghadapi kehidupan ini kita tidak cengeng, kita bahkan tidak takut ya, tidak khawatir. Kenapa? Karena aku tahu ada kehidupan di dalam Yesus Kristus yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang memiliki tentunya ya iman yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akhiri renungan singkat pada saat ini. Kami bersyukur melalui media, sosial media, ya, melalui keadaan yang kami harus online seperti ini.
kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan yang memacu kami, bahkan mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus memiliki iman yang sesungguhnya, yaitu yang menaruh pengharapan kami kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kami harus menaruh segenap kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akhiri perjumpaan kita melalui siaran ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa, kita akhiri, kita terima segala berkat. Kiranya berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita dapat meresponi apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, memperhatikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab hanya Engkaulah Allah yang patut kita sembah. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan. Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah. Amin Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan. Ya semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, ibadah selesai. Bapak Ibu yang di rumah dapat mengikuti semua program ibadah yang ada di GSKI Perdatam melalui live streaming, dan Bapak Ibu dapat melihat pengumuman sebelum ibadah ini tadi dimulai, jam-jam ibadah yang ada di tempat GSKI Rehoboth Perdatam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.